Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat bagi kita semua. Semoga kita pada kesempatan pagi ini tetap semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas penelitian kita. Saya Sofyan pada kesempatan kali ini ingin sharing kembali kepada publik tentang tutorial Smart PLS versi 3 dan 4 ya, yang mana pada belakangan ini banyak sekali digunakan di perguruan tinggi ya tentang pengolahan data statistik dengan software Smart PLS. Ini nama softwarenya, nama analisisnya adalah SAM-PLS, Structural Regression Modeling Partial Least Square. Pada kesempatan ini kami ingin sharing kepada publik ya, khususnya di berbagai macam perguruan tinggi yang menggunakan varian encoded for. Jadi salah satu efek mediasi, menghitung efek mediasi itu rumus yang paling sederhana yang banyak digunakan di dalam buku-buku dan juga karya tulis ilmiah adalah VAF, varian encoded for. Kenapa menggunakan varian encoded for? Karena banyak buku-buku di Indonesia yang menulis tentang varian encoded for, menyebarkan kemudian masuk ke perguruan-perguruan tinggi. Nah, apakah itu betul? Ya, pada kesempatan kali ini juga kami ingin sharing, ingin branding, ingin juga komparasi. Mudah-mudahan tutorial pada kesempatan ini memberikan pencerahan kepada sahabat statistik semua. Apakah kita boleh menggunakan accounted for untuk menghitung efek mediasi, ya? Dan apakah kita boleh menggunakan varian encoded for ini untuk menghitung full mediasi atau partial mediasi? Sekali lagi ini memiliki buku referensi, silahkan Anda tentukan apakah Anda akan menggunakan, sahabat semua akan menggunakan rumus VAF, varian encoded for ini atau tidak, itu kami kembalikan kepada publik. Tapi kami memberikan referensi-referensi dan literatur-literatur yang terpercaya untuk memutuskan bagi sahabat statistik semua. Oke, sekali lagi, varian encoded for banyak digunakan di dalam buku-buku yang ditulis di luar negeri maupun di Indonesia untuk menghitung efek mediasi. Karena rumusnya sangat mudah dan ini cukup bertahan lama, tulisan tahun 1975 dan bertahan hingga sekarang untuk menentukan full mediasi atau partial mediasi atau untuk menentukan efek mediasi. Rumusnya adalah varian encoded for. Oke, jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Kami memberikan referensi-referensi terpercaya yang berasal dari sumber-sumber langsung, ya, jurnal-jurnal ataupun ebook yang ditulis di luar negeri, para ahli profesor dalam bidang kuantitatif, dan kami sharing dan kami sampaikan kepada publik semuanya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Apa boleh kita menggunakan rumus varian encoded for untuk menghitung efek mediasi setelah uji mediasi? Setelah kita tahu uji mediasi kita signifikan, maka langkah selanjutnya adalah kita menghitung efek mediasi yang disebut sebagai varian encoded for rumus ini. Oke, lalu pertanyaannya adalah apakah boleh kita menggunakan rumus varian encoded for untuk menghitung full atau partial mediasi? Ya, untuk menghitung full atau partial mediasi boleh nggak kita pakai varian accounted for? Sekali lagi, ya, jawabannya adalah bisa boleh, bisa tidak boleh. Biasanya kalau saya ditanya malah mahasiswa, follow the rule of docent request, ya, dosen advice, ikutin aja dosennya. Meskipun ini kurang tepat, ikutin, yang penting cepat lulus. Biasanya saya tidak terlalu kaku juga, moderat. Yang penting sahabat statistik semua untuk skripsi cepat lulus, ya. Ikutin aja dosennya. Kalau kata dosennya varian encoded for hitung aja boleh, ya itu ikutin aja. Tapi kami memberikan literatur nih supaya membuka wacana khususnya bagi para dosen, bagi para pembimbing ya skripsi tesis maupun disertasi di Indonesia. Coba deh lihat beberapa jurnal yang kami referensikan berikut ini untuk membuka wacana pengetahuan kita tentang varian encoded for. Mari kita lihat dari berbagai literatur ya. Rumus varian encoded for itu sebenarnya mudah. Cukup membagi indirect effect dibagi dengan total effect. Ini rumusnya. Ini kalau simple mediasi, kalau ini adalah double mediasi ya. Mediasi ganda seperti ini. Ini kalau mediasi simple, sederhana seperti ini. Koefisien indirect effect dibagi dengan total effect. Rumusnya sederhana. Jadi A kali B dibagi A kali B ditambah C. Ya, rumusnya sama gini. A kali B dibagi A kali B ditambah C. Atau rumusnya adalah indirect effect dibagi dengan indirect effect ditambah dengan direct effect atau total effect. Jadi A kali B ditambah C bintang ini adalah total effect. Jadi rumusnya adalah A kali B dibagi A kali B ditambah dengan C. Oke ya, atau total effect-nya. Nah, koefisien indirect effect A kali B dibagi, ini ada tanda bagi ini, koefisien indirect effect AB ditambah C strip. Oke. Bagaimana referensi-referensi yang ada di dalam tulisan-tulisan ilmiah tentang
varian encoded for ini. Jadi rumus varian encoded for ini ada nggak sih di buku-buku? Banyak, baik di buku luar negeri maupun di buku di Indonesia. Yang kami tampilkan di buku di luar negeri saja. Kalau di dalam negeri kami tidak tampilkan ya. Kita ada punya etika untuk saling menghargai sebagai sesama penulis atau sesama para akademisi. Ini referensinya. Ini adalah buku tertua di dalam Handbook of Partialist Square. Jadi buku ini buku tertua ya. Diterbitkan oleh Springer sekitar tahun berapa ya? Tahun 2000-an awal kira-kira gini ya. Handbook of Partialist Square. Silakan lihat di halaman 527. Ini keluar rumusnya. Varian encoded for A kali B dibagi A kali B ditambah C. Oke, ini adalah referensi buku varian encoded for yang tertua. Buku yang kedua ditulis oleh Haier. Nah, ini adalah penulis terbesar di dalam SEM PLS, Small PLS. Haier et al. Tahun 2014 menulis seperti ini. Varian encoded for digunakan untuk menentukan apakah itu full mediasi, partial mediasi, dan no mediasi. Jadi lihat di atas 80%, di bawah 80%. Jadi kalau partial 20 sampai dengan 80. Kenapa Haier menggunakan 80 dan 20? Wallahu a'lam bishawab. Saya juga kurang tahu. Boleh nggak 30 dan 70? Nah, ini menjadi debatable. Haier et al. 2014 di dalam bukunya menulis varian encoded for full mediasi di atas 80, varian encoded for di bawah 20, dan di antara keduanya disebut sebagai partial mediasi. Nanti kita akan lihat tulisan Haier ini ya. Selanjutnya, oke. Buku Haier 2014 memuat tentang varian encoded for. Kita membagi tidak ada mediasi, 20 sampai 80 partial mediasi dan 80 full mediasi. Tulisan Haier 2014 ini dikutip oleh seluruh penulis-penulis buku di Indonesia, disebarluaskan di kampus-kampus perguruan tinggi dan dipakai di mana-mana. Deskripsi, tesis, disertasi, dan seluruh jurnal-jurnal menginduk kepada tulisan Haier 2014 ini. Gitu. Tetapi, nah, akhirnya penulis-penulis di Indonesia ini menggunakan referensi dari Haier. Meskipun demikian, kita mengupdate informasi buku Haier terbaru, misalnya tahun 2017. Jadi, pada tahun 2014, Haier nulis buku ini. Namun, pada tahun 2017, Haier sudah tidak lagi menggunakan varian encoded for untuk menentukan mediasi atau full mediasi. Jadi, sekali lagi, Haier sudah mengupdate. Buku yang dia tulis tahun 2014, diupdate tahun 2017, tidak memuat lagi varian encoded for. Sekali lagi, Haier sudah tidak lagi pakai varian encoded for di dalam bukunya. Silahkan cek di buku Haier tahun 2017. Mari kita cek. Ini adalah buku Haier tahun 2017, A Primer on Partialist Square. Pada tahun 2014, di dalam tulisannya, judulnya ini, ada varian encoded for. Tetapi di tahun 2017 nggak ada tuh varian encoded for yang memuat di buku Haier. Silakan kita cari ya. Kita cari di sini kata kuncinya adalah varian encoded for. VAF. Cari di sini. Anda cari satu persatu di buku Haier tahun 2017 sudah tidak lagi memuat VAF. Intinya apa? Haier sudah merevisi pendapatnya bahwa varian encoded for yang digunakan dia tahun 2014 tidak lagi dipakai di tahun 2017. Sekali lagi, Haier sudah nggak pakai di tahun 2017 varian encoded for. Lalu bagaimana Haier untuk menentukan full mediasi dan partial mediasi? Klik full mediasi, mediation. Nanti akan ketemu tulisan Haier ini. Ini adalah prosedur yang digunakan oleh Haier untuk menentukan prosedur analisis dalam mediasi, apakah full mediasi atau partial mediasi. Cukup melihat dari signifikansinya uji mediasi itu sendiri. Kalau dia direct effect-nya, maksudnya di sini kalau direct effect-nya itu tidak signifikan, maka disebut full mediasi. No significant direct effect-nya, maka disebut sebagai full mediasi. Tapi kalau signifikan, disebut sebagai partial mediasi. Mau komplementari atau kompetitif, tapi disebut sebagai partial mediasi. Jadi Haier menentukan full mediasi dan partial mediasi enggak pakai varian encoded for lagi. Apa masih mau diikuti? Enggak. Silakan Bapak Ibu dosen, para akademisi di Indonesia untuk update dari 2014 tulisan Haier menjadi 2017. Sangat wajar di dalam dunia akademisi. Saya dulu pakai metode A, ternyata metode A nggak valid, nggak benar, nggak sesuai. Akhirnya dirubah lagi, pakai metode B yang terbarukan. Dan Haier di 2017 sudah tidak pakai lagi varian encoded for, tapi menggunakan partial dan full mediasinya, menggunakan dari pengujian signifikansinya. Ini buku Haier tahun 2017, saya tunjukkan kepada Anda. Ya, ini bukunya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Lagi jurnal yang ditulis oleh Milošević. Oke ya, sebelum saya membahas tentang Julius Milošević ya, ini
statistik banget nih. Tulisan Miosefik ini statistik banget. Saya ingin memperagakan pada Anda bagaimana rumus varian encoded for. Ini dia. Masuk ke sini, ini contoh pemberdayaan guru dan motivasi. Kita ingin melihat nih, pemberdayaan guru terhadap kepuasan kerja yang dimediasi oleh motivasi. Ya, kita run bootstrap saja langsung. Oke. Bagaimana cara menghitung varian encoded for-nya? Gampang. Tinggal lihat specific indirect effect dan lihat total effect. Maaf. Specific indirect effect ini ya, pemberdayaan guru, motivasi kepuasan, religiositas, motivasi kepuasan dibagi dengan total efeknya. Oke, ini ya total efeknya. Lihat di sini total efek. Oke, saya sudah summary di sini. Lihat. Indirect effect. Pemberdayaan guru. Pemberdayaan guru lewat motivasi terhadap kepuasan 0,132. Oke ya. Pemberdayaan guru terhadap kepuasan, total efeknya, ini total efeknya yang saya kasih warna merah, itu adalah 0,532. Maka rumus VAF, varian encoded for, itu 25%. Kalau pakai rumus higher yang ini, yang dipakai oleh Anda semua, rumus ini, maka dia termasuk partial mediasi. Ya, partial mediasi. Coba, VAF-nya 25%, maka disebut sebagai partial mediasi. Kenapa ini disebut partial mediasi? Wajar, karena ternyata direct effect-nya, kita lihat, pemberdayaan guru terhadap kepuasan signifikan. Karena pemberdayaan guru terhadap kepuasan signifikan nih, pemberdayaan guru terhadap kepuasan signifikan, indirect effect-nya signifikan, maka disebut partial mediasi. Berapa persen? Effect size-nya 25%. Cara bacanya gitu. Sekali lagi, 25% ini wajar. Ya, kenapa? Karena ternyata jalur dari pemberdayaan guru terhadap kepuasan signifikan. Ini signifikan nih. Kemudian mediasinya signifikan. Karena mediasinya signifikan, sedangkan direct effect-nya signifikan, maka disebut partial mediasi. Pakai rumus PAP ini. Oke, tapi lihat yang bawahnya. Religiositas itu tidak signifikan terhadap kepuasan. Ini nggak signifikan ya. Tapi mediasinya signifikan. Lalu kita hitung PAP-nya. Sekali lagi, religiositas terhadap kepuasan tidak signifikan. Tetapi religiositas melalui motivasi terhadap kepuasan signifikan. Kita hitung PAP-nya. PAP-nya adalah 65%. Menurut rumus higher, ini, kalau 65% masuk di sini, disebut partial mediasi juga. Ya. Jadi kalau misalnya ini tidak signifikan, nih, ini nggak signifikan, tapi lewat sini, di bawah 80% disebut partial mediasi. Ini keblinger, ini bukan keblinger ya, tetapi agak sedikit aneh gitu. Ini benar-benar nggak memediasi dan benar-benar full mediasi lewat sini jalurnya. Tapi ini disebut sebagai partial mediasi kalau pakai kriteria ini. Jadi kalau Anda pakai kriteria ini, silakan baca tulisan Ramayah ya. Ini agak membingungkan. Oleh karena itu mungkin masuk kritik banyak kepada Haier sehingga Haier merevisi pada tahun 2017 nggak pakai lagi rumus ini. Jadi sekali lagi Haier sudah nggak pakai lagi rumus varian encoded for. Kenapa? Contohnya saya kasih kasus sederhana seperti ini. Loh, harusnya dia full mediasi dong. Karena religiositas nggak signifikan terhadap kepuasan. Dia hanya bisa lewat motivasi. Maka disebut full mediasi. Tapi Haier menyebutkan dengan kriteria ini partial mediasi. Oleh karena itu maka Haier tidak lagi pakai ini. Saya kasih warna merah. Jadi pada tahun 2017 bukunya Haier ya itu sudah nggak pakai lagi tuh varian encoded for, tapi Haier pakai kriteria lain. Ya sekali lagi tadi full mediasi dan partial mediasi di Haier 2017 dia nggak pakai itu lagi dan dia sudah pakai ini prosedurnya. Cukup melihat signifikan apa enggak signifikan. Kalau dia memang signifikan direct effect-nya, maka dia partial. Kalau enggak signifikan, dia sebut full mediasi. Selesai. Lebih mudah, lebih sederhana, dan tidak membingungkan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang sebuah studi statistik banget ya. Bagi orang-orang statistik, silakan untuk melihat jurnal yang ditulis oleh Miosefik et al. Tahun 2017 dengan judul Statistical Properties of 4 Effect Size Measure for Mediation Model. Jadi membandingkan 4 ukuran efek mediasi. Apa saja efek mediasi? Ada 4. Ini yang diusulkan oleh para ahli. Partial, standardized, proportion, mediated, atau disebut varian encoded for, dan rasio yang disampaikan oleh Sobel. Jurnalnya mana Pak Sofian? Ini jurnalnya. Saya kasih kepada Anda. Silakan baca jurnal ini. Ini benar-benar apa ya? Statistik banget. Dan ini akan membandingkan 4 ukuran
efek mediasi, lalu diuji mana di antara 4 ini yang paling terbaik. Salah satu di dalamnya adalah variant encoded for. Ini dia. Saya tunjukkan. Ya, ini yang pertama, partial standardized indirect effect. Ini rumus yang kedua, standardized indirect effect. Ini rumus yang ketiga, proportion, ya, proportion indirect effect yang disebut sebagai variant encoded for. Ini kan rumusnya sama kayak variant encoded for. Ya, ini untuk single dan ini untuk double atau untuk ganda. Dan terakhir adalah rasio yang disampaikan oleh Sobel. Di sini rumusnya. A kali B dibagi direct effect-nya. Ini rumusnya. Lalu 4 ini dibandingkan oleh Milosevic dan teman-temannya menggunakan simulasi Monte Carlo. Pakai 2, frekuentis, aliran frekuentis dan aliran Bayesian. Ya, pakai aliran frekuentis dan Bayesian. Bagi orang yang latar belakang statistik seperti saya mungkin ya, lalu memahami nih, jurnal ini isinya apa sih? Kok menarik banget gitu. Nah, saya kasih ininya aja nih, summary-nya aja kepada sahabat statistik semua ya. Saya kasih nih. Ini adalah discussion, hasil dari print screen dari jurnal yang tadi. Ya, dari jurnal yang tadi disebutkan di sini. Ya, the standardized effect measure, jadi metode standardized indirect effect measure had interval estimate with high power, no excessive type 1 error rate, coverage with above robustness criteria, less imbalance dan low interval, which was not the case for interval estimate of proportion and ratio. Jadi ini disebutkan di sini bahwa proporsi metode variant encoded for itu lebih buruk sebagai effect measure dibandingkan metode standardized indirect effect. Lebih buruk di sini disebutkan which was not the case for interval estimate of proportion on ratio mediated. Oke ya, jadi yang pertama mengatakan bahwa hasil dari simulasi Monte Carlo di sini coba. Result from the above Monte Carlo study, silakan lihat hasilnya di sini. Diskusi yang kedua, ini juga disebutkan di dalam tulisan yang tadi disebutkan ya, given their bias and instability. Oke ya. Disebutkan di sini, the proportion and ratio mediated have clear, sangat jelas, and usable interpretation. Jadi metode proporsi atau variant encoded for itu sangat jelas dan berguna interpretasinya. However, bagaimanapun given their bias, bagaimanapun metode variant encoded for itu bias. Jadi taksiran parameternya tuh bias and instability. The proportion mediated is not good choice unless sample size above 500. Jadi ini artinya bahwa kalau Anda sampelnya kecil di bawah 500 lalu pakai variant encoded for, maka hasil taksiran parameter Anda bias dan instability dan tidak direkomendasikan dari hasil studi Monte Carlo ini. Kemudian yang ketiga, tulisan di sini nanti kita lihat lagi. Proportion and ratio mediated effect size does not change in predictable manner with increases sample size. Ini pakai metode Bayesian. Kedua, setelah metode tadi yang pertama dua PowerPoint pertama ini pakai metode frekuentis. Aliran p-value. Kalau Anda pernah mendengar p-value 0,05 itu namanya aliran frekuentis. Ini aliran Bayesian method. Kemudian diuji juga 4 metode tadi. Dilihat variant encoded for. Ternyata variant encoded for itu does not check in predictable manner with the increasing sample size. Jadi ketika sample size bergerak, cenderung bahwa variant encoded for ini menghasilkan taksiran yang tidak berubah. Loh, harusnya berubah dong. Kalau sampel size semakin meningkat, maka ukuran effect size juga akan semakin berubah. Ternyata enggak. Ini menunjukkan bahwa metode ini kurang menjanjikan, ya, kurang menjanjikan. Summary finding, ini summary finding. In the sigil mediator, maksudnya metode dari standardized indirect effect have satisfactory relative bias level, whereas the proportion and ratio mediated have a large relative bias in majority of combination sample size dan parameter value. Dari sini kesimpulan akhirnya disebutkan bahwa metode variant encoded for, satu bias, kedua taksiran parameternya cenderung lebar, ketiga instability, kekuatan power statistiknya lemah. Nah, hasil dari summary finding yang dilakukan oleh Milosevic menggunakan berbagai macam ukuran sampel dan berbagai parameter value yang dimasukkan menunjukkan variant encoded for ini bias. Oke ya, itu dia. Kemudian ada lagi jurnal yang ditulis oleh Lachowicz et al. Tahun 2018 dengan judul The Novel Measure of Effect Size for Mediation Analysis. Di sana disebutkan bahwa rumus variant encoded for ini banyak digunakan di dalam laporan berbagai penelitian. Ya, di Indonesia banyak banget, apalagi di dunia karena banyak penulis di Indonesia menulis variant encoded for. Namun, ukuran ini mempunyai masalah yang serius dan sebaiknya tidak digunakan. Mana kata-katanya? Ini saya bukakan buat sahabat semua.
biar jelas ya, kalau Anda menggunakan aliran varian encoded for, silahkan digunakan, tetapi kami ingin mengatakan bahwa varian encoded for itu bias, ya tidak konsisten untuk taksiran parameter ketika sampel size kecil. Nah, kayak gini. Whereas these measures are easy to implement. Maksudnya dia ingin mengatakan tentang varian encoded for and have some intuitive feel. Maksudnya enak nih kalau dipakai. Namun, simulation studies have identified serious problem. Namun, hasil-hasil simulasi itu menunjukkan masalah yang serius kalau Anda pakai variant encoded for. And their use is generally not recommended menurut McKinnon, Pressure and Carey. Ini ahli-ahli dalam bidang mediasi. Silakan baca tulisan McKinnon, tulisan Pressure and Carey. Mereka paling banyak menulis tentang mediasi. Jadi mereka tidak merekomendasikan Anda menggunakan variant encoded for. Dan akhir tahun 2017, 2019, 2021 sudah tidak menggunakan lagi varian encoded for. Apakah kita mau pakai metode itu? Nah, itu dikembangkan lagi kepada sahabat semua ya. Itu jurnalnya, silakan dibaca tulisannya. Dan ini tulisan yang tadi saya tulis, whereas the measure is usually implement, tetapi not recommended. Ya, kata Fraser, Kelly, dan McKinnon. Ya, kami menggunakan buku-buku luar, tulisan-tulisan luar untuk mengatakan apakah varian encoded for ini bisa dipakai apa enggak. Silakan Anda baca referensi-referensi dan jurnal-jurnal yang tadi kami referensikan. Oke, kesimpulan apa di dalam hasil paparan kali ini? 1. Metode effect size varian encoded for banyak digunakan dalam laporan penelitian. Karena mudah untuk diimplementasikan. Rumusnya mudah. Orang indirect effect dibagi total effect. Lalu dikali 100%. Itu adalah caranya. Namun, sekali lagi, Haier et al. 2017 tidak lagi memuat tulisan tentang variant encoded for. Haier 2017, jurnal mengapa menggunakan PLSM dan cara melaporkan PLSM tidak menggunakan variant encoded for. Jadi, Haier sejak 2017 sudah menarik variant encoded for sebagai salah satu ukuran statistik untuk menghitung efek mediasi. Kedua, simulasi yang dilakukan oleh Miasevic et al. Tahun 2017, ukuran varian encoded for ini relatif bias. Ya, dia bias, kemudian tidak stabil, kemudian tingkat power analisisnya rendah, kemudian instability. Oke ya, dibandingkan efek medis standarisasi berbagai ukuran dan ukuran sampel di bawah 500 ini tidak direkomendasikan menggunakan varian encoded for. Tulisan Lachowicz 2018 menyatakan ukuran varian encoded tidak direkomendasikan dan memulai permasalahan yang sangat serius. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada publik. Bagi para dosen semua yang memakai varian encoded for, silakan membaca jurnal yang kami referensikan tadi ya, baik Miasevic, baik tulisan Haier tahun 2017, baik tulisan Lachowicz tahun 2018, silakan dipelajari untuk didalami lebih dalam. Ya, kalau Mas Sofian pakai nggak varian encoded for? Kami tidak lagi menulis di dalam e-book kami varian encoded for. Karena kami menginduk kepada Haier. Haier 2017 nggak pakai, kami revisi. Kami udah nggak pakai lagi varian encoded for untuk menghitung efek mediasi. Nah, oke, bagian terakhir mau jagoan olah data sendiri. Kami sudah tuliskan 1.800 halaman olah data sendiri. Ada ISBN Perpustakaan Nasional, 100% tutorial, 1 kali beli, gratis seumur hidup. Banyak para dosen yang beli. Loh, kok bisa gratis ya? Ya, kami prinsipnya adalah menyebarkan ilmu pengetahuan, cukup beli aja sekali. Seharga 70.000 ini udah sepanjang hidup saya masih menulis buku, maka gratis seumur hidup. Dan kami target tahun ini akan merevisi kembali tulisan tentang Smart PLS 3 dan 4, Amos dengan Stata, serta Risrael serta SPSS. Kita update lagi tahun ini, mudah-mudahan bisa mencapai 2.000 sampai 2.500 halaman. Dan bagi Anda yang pernah membeli e-book ini, nggak perlu bayar lagi, cukup membeli 1 kali seumur hidup, dan insya Allah gratis semuanya untuk kebaikan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memberikan kemanfaatan bagi sahabat statistik semuanya. Mohon maaf lahir dan batin bagi Anda yang menggunakan varian encoded for. Kami tidak bermaksud untuk menyalahkan, accuse, menyalahkan, tidak. Tetapi kami hanya ingin menyampaikan tulisan-tulisan yang ditulis oleh Haier, Miasevic, kemudian Lachowicz, bahwa varian encoded for oleh para penulis-penulis ini tidak mereka gunakan. Tapi kalau Anda menggunakan referensi yang lainnya, silakan juga, tidak jadi masalah. Itu tidak masalah bagi kami kalau Anda menggunakan varian encoded for. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.